Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas sling bag dengan motif yang anggun seperti ini. Untuk detail motifnya seperti ini. Jadi selain terlihat motif etniknya, juga ada tekstur. Sling bag yang cantik ini berukuran panjangnya kurang lebih 20 cm. Untuk bagian lebarnya kurang lebih 4,5 cm, dan untuk tingginya kurang lebih 14 cm. Oke, sudah pada penasaran bagaimana dengan cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui kreasi-kreasi terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester. Kita siapkan 3 shade warna. Jadi di sini saya masih menggunakan kombinasi warna coklat tapi dengan tingkat gelapnya berbeda. Selanjutnya untuk hakpen kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini ada juga meteran, penanda, jarum kristik, dan di sini saya siapkan ring D dan pengait. Jangan lupa juga siapkan kain dan resleting untuk furingnya nanti. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang warna paling muda untuk benang yang pertama. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat rantai sejumlah 43 rantai. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 43 rantai. Selanjutnya, kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai hingga mendapatkan total 42 SC. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 42 SC. Selanjutnya, kita buat baris yang kedua. Kita awali dulu dengan 1 rantai, lalu kita balik. Kita buat SC mulai dari lubang yang pertama. Kita akan lakukan terus bolak-balik seperti ini. 42 SC bolak-balik sebanyak 12 kali. Ini hasil jadinya 42 SC sebanyak 12 sub atau 12 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Jadi nanti di bagian sini kita buat 42 SC, 42 SC, sedangkan di bagian samping kita buat 12 SC, 12 SC. Jadi totalnya nanti ada 108 SC. Kita buat 1 rantai dulu, balik. Lalu kita mulai buat SC keliling.
Oke, ini hasil jadinya setelah kita buat SC keliling. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Alas persegi panjang kita sudah jadi, kita akan ukur dulu. Untuk panjangnya kita dapat ukuran kurang lebih 15,5 cm, dan untuk lebarnya di sini kita dapat 5 cm. Selanjutnya kita akan membuat bagian badannya. Untuk bagian badan kita awali dengan membuat satu baris motif dengan benang warna yang sama, masih dengan benang warna paling muda. Di stitch yang pertama ini kita buat 3 DC. Di sini saya membuat satu pengganti DC terlebih dahulu. Kita pasang penanda. Kita tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Seperti ini. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3. Kita lanjutkan terus cara yang sama, 1 putaran ya. Ini hasil jadinya setelah saya menyelesaikan baris pertama. Di sini kita punya klaster 3 DC-nya sebanyak 36 klaster. Terakhir dan di setiap akhir round kita selalu membuat slip stitch di stitch yang pertama. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang kedua. Untuk memulai baris kedua, kita buat 1 rantai, lalu kita mundur, kita masukkan hakpen di sini, di lubang yang ada di bawah. Kita buat 1 pengganti DC dulu. Lalu kita tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Masuk di lubang antara 3 DC berikutnya. Di sini ada 2 stitch yang tadi kita lewati. Kita masuk di yang sini, di stitch yang kedua. Kita buat 3 DC lagi dalam lubang yang sama. Kita buat 3 DC cluster dengan benang warna pertama ini sebanyak 6 kali. Di sini saya sudah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 klaster 3 DC. Di sini untuk DC yang terakhir kita selesaikan dengan berganti warna benang. Kita ambil warna kedua. Di sini saya menggunakan benang yang warna paling gelap sebagai warna kedua. Kita selesaikan DC terakhir. Nah, seperti ini.
Selanjutnya ekor benangnya ini akan selalu kita ikutkan dalam merajut, jadi seperti tapestry ya. Kita buat 3 DC dengan benang warna yang kedua ini. 1, 2, 3. Nah, di DC yang ketiga ini kita juga akan selesaikan dengan benang warna lain lagi. Kita ambil benang warna ketiga. Di sini saya menggunakan benang yang warna tengah. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita buat 3 DC. 1, 2. Untuk DC yang ketiga, kita selesaikan lagi dengan benang yang warna paling gelap. Oke, seperti ini pengulangan motifnya. 6 dengan warna paling muda, 1 paling tua, 1 warna tengah, dan 1 lagi yang paling tua. Kita lanjut ulangi pola yang sama sebanyak 4 kali. Ini hasil jadinya setelah kita menyelesaikan motif untuk baris yang kedua. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Di sini kita menggunakan benang yang warna paling tua. Kita buat 1 rantai terlebih dahulu. Lalu kita mundur kembali ke sini. Nah, di bagian bawah ini kita punya 3 DC. Kita akan selalu masuk di DC yang kedua atau DC yang tengah. Di sini saya buat 1 pengganti DC terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Untuk DC yang ketiga, kita selesaikan dengan benang yang warnanya paling muda. Kita lanjut mengerjakan dengan benang warna paling muda ini. Kita buat 3 DC sebanyak 5 kali. Seperti ini hasilnya. Untuk DC yang ketiga atau DC yang terakhir, kita selesaikan dengan benang yang paling tua lagi. Kita buat 3 DC 1 kali dengan benang warna paling tua. Lalu kita beralih ke benang yang warna tengah. Kita buat 3 DC nya
2 kali. Jadi pengulangan motifnya per 9 3 DC ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mulai dari sini kita sudah ulangi motif yang pertama. Nah, ini dia hasil jadinya motif hingga baris yang ketiga. Kita lanjut mengerjakan motif untuk baris keempat. Di sini kita awali dengan benang yang warna tengah. Kita buat satu rantai dulu. Lalu kita mundur ke sini, masuk di DC yang kedua. Kita buat satu pengganti DC, lalu tambahkan 2 DC lagi. DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang warna tua. Kita buat 3 DC. Lalu DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna paling muda. Dengan benang warna paling muda ini kita buat 3 DC nya sebanyak 4 kali. Hasilnya seperti ini. Kita sudah punya 1 2 3 4 5 6. Berarti masih ada 3 warna lagi. Nah, sekarang kita beralih ke warna tua. Lalu warna tengah, dan warna tua lagi. Sini sudah pas 9. Kita sekarang mengulangi bagian sini seperti yang pertama. Ini dia hasil jadinya baris keempat motif. Selanjutnya kita mengerjakan baris yang kelima. Di sini saya awali dengan benang yang warna paling tua. Kita buat 3 DC sebanyak 1 kali. Lalu beralih ke warna tengah. Kita buat 3 DC 1 kali juga.
dan beralih ke warna tua lagi. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 1 kali. Setelah seperti ini, selanjutnya kita beralih ke benang warna paling muda. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 3 kali. Nah, ini hasil jadinya setelah kita tambahkan 3 DC dengan benang warna muda sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita beralih ke benang warna tua. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 1 kali. Beralih ke warna tengah. Lalu warna tua lagi. Nah, motifnya seperti ini. Mulai dari sini kita ulangi lagi dari yang pertama. Sudah selesai, ini hasil jadi motif untuk baris ke-5. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-6. Di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna paling muda. Kita slip stitch, lalu tambahkan 1 rantai. Nah, kita akan buat 3 DC dengan benang yang warna muda ini sebanyak 1 kali. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna tua, tengah, dan tua lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya masih dengan benang yang warna paling tua, kita buat lagi 3 DC-nya 1, 2, 3 kali. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang kita tambahkan dengan benang warna tengah dan benang warna tua. Oke, sampai sini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 DC-nya sebanyak 9 kali. Berarti kita lakukan pengulangan motif. Mulai dari awal lagi. Di bagian sini kita pakai benang yang warna paling muda. Oke, kita sudah menyelesaikan baris ke-6 dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan motif untuk baris yang ke-7. Di sini saya selesaikan DC terakhir dengan benang yang warna paling muda. Baru lakukan slip stitch. Di stitch yang pertama, satu rantai, kita buat 3 DC sebanyak 2 kali
menggunakan benang yang warna muda ini di bagian ini dan sini. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna tua 1 kali. Selanjutnya kita beralih ke warna tengah. Kita buat 3 DC sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Hasilnya seperti ini. Kita sudah punya 3 DC nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 DC yang ke-9 kita buat dengan benang yang warna tua. Nah, jadi polanya seperti ini. Selanjutnya kita ulangi seperti dari awal. Jadi di sini kita akan buat dengan warna paling terang. Oke, kita sudah menyelesaikan motif untuk baris yang ke-7 dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan motif untuk baris ke-8. Untuk baris ke-8 di sini kita awali dengan benang warna paling muda. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 3 kali. Jadi di sini 1, 2, 3. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna yang paling tua. Kita buat sebanyak 6 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sekarang kita punya 3 DC nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita tinggal mengulangi pola yang sama 1 putaran. Kita sudah menyelesaikan motif hingga baris ke-8. Di sini kita akan lanjut mengerjakan motif untuk baris yang ke-9. Kita buat dengan benang warna paling muda. 3 DC nya sebanyak 4 kali. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna tua sebanyak 1 kali. Lalu kembali dengan benang yang warna paling muda. Kita buat 3 DC sebanyak 3 kali. Seperti ini hasilnya. Kita sudah punya 3 DC nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 3 DC yang ke-9 kita buat dengan benang yang warna tua lagi. Oke, mulai dari sini kita tinggal ulangi pola yang sama seperti dari awal. Kita lakukan 1 putaran. Oke, kita sudah selesai mengerjakan hingga baris yang ke-9. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-10. Motifnya
Di sini kita awali dengan benang yang warna muda. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 2 kali. Lalu kita buat dengan benang yang paling tua 3 DC-nya sebanyak 1 kali. Nah, seperti ini. Kita ulangi, buat lagi 3 DC dengan benang warna muda 2 kali dan 3 DC dengan benang warna tua 1 kali. Seperti ini motif untuk baris ke-10. Kita lanjutkan 1 putaran. Kita sudah menyelesaikan baris ke-10 dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-11. Kita awali dengan benang yang warna muda, 1 rantai. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 2 kali. Seperti ini. Selanjutnya kita buat dengan benang yang warna tua. Kita buat 3 DC-nya sebanyak 2 kali juga. Oke, seperti ini. Lalu dengan benang warna muda 2 kali lagi, 1, 2, dan warna tuanya 1 kali. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna muda 1 kali dan warna tuanya 1 kali. Di sini kita sudah punya 3 DC-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Di sini saya sudah selesai mengerjakan motif hingga baris ke-11. Baris ke-11 di sini adalah pertengahan motif ya, untuk bagian tingginya. Jadi sekarang untuk mengerjakan baris ke-12 dan seterusnya, kita pakai teknik mirroring dengan garis horizontal seperti ini. Jadi waktu mengerjakan baris ke-12, kita ulangi pola yang sama dengan baris ke-10. Mengerjakan baris ke-13, pengulangan pola baris ke-9, begitu seterusnya hingga pengulangan baris yang pertama. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Ini hasil jadi motif hingga baris ke-20. Untuk baris ke-21 kita kerjakan seperti baris pertama. Jadi kita full buat 3 DC-nya pakai benang yang warna paling muda. Tapi di sini kita bukan buat 3 DC ya, tapi 3 SC panjang. Kita lanjutkan 1 putaran ya. Oke, ini sudah selesai hingga baris ke-21. Motifnya udah lengkap. Sekarang kita bisa potong benangnya agak panjang. Selanjutnya untuk bagian atas dompet kita akan buat SC keliling. Kita mulainya dari samping aja supaya nanti garis batasnya nggak terlalu terlihat. Jadi sisi depan dan belakang kita kelihatan lebih rapi. Kita bisa mulai dari salah satu stitch. Saya masih pakai benang yang paling muda ya, karena ini sebagai warna dasarnya. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang.
saya sudah selesai membuat 5 baris SC keliling, dan di sini saya sudah pasangkan ring D saat mengerjakan SC baris ketiga. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk bagian dalam hasilnya seperti ini, rapi ya, dan untuk bagian luarnya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membuat strapnya. Untuk strapnya di sini saya buat dengan benang yang warna coklat tua, menggunakan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Jangan lupa untuk sisakan benang di bagian ujungnya lebih panjang. Strap yang saya buat ini berukuran 120 cm, dan supaya bisa dipanjang pendekkan, kita akan buat simpul terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu juga ada teman subscriber yang bertanya ya. Jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial untuk membuat simpulnya. Pertama kita masukkan ujung strapnya ke dalam lubang pengait seperti ini. Lalu kita simpul dengan cara seperti ini. Nah, jadi yang ini masih bisa ditarik, sedangkan ujung ini akan kita jahit menggunakan bantuan jarum kristik. Oke, seperti ini hasil jadinya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kalau strapnya sudah jadi seperti ini, kita tinggal pasangkan ke sling bagnya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat sling bag dengan motif etnik yang anggun seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.